Di video ini aku bakal ajarin cara ngiring lagu worship di piano semanis pianis gereja yang udah ngiring kebaktian umum dari umur 13. Aku bakal ajarin konsep worship piano dari yang pemula sampai yang jago akan belajar sesuatu yang baru. Video ini dibagi jadi 3 topik. Yang pertama, chord gospel yang dipakai pianis gereja. Yang kedua, pattern ngiring yang paling penting. Dan yang ketiga, cara modulasi yang flowing. Yang pertama, chord gospel paling manis. Dalam suatu permainan worship, chord yang ada di Google itu sering salah dan juga bosenin. Jadi kita sebagai pianis wajib melakukan yang namanya reharmonisasi. Apa itu reharmonisasi? Aku tunjukin. Reharmonisasi gospel yang manis. Nah, apa itu reharmonisasi? Reharmonisasi itu adalah kita memodifikasi chord dan progresi. Itu yang pertama kali aku mainin. Pas aku main lagu Goodness of God, pas aku ngulang 2 kali, chordnya beda. Padahal melodinya sama. Nah, itu adalah reharmonisasi namanya. Ya, tujuannya mempermanis lagi suatu lagu. Nah, jadi aku pengen ngajarin 2 konsep gimana cara kita permanis lagu yang cocok untuk pemula. Ada banyak yang teknik advance, tapi yang untuk pemula sampai intermediate ini yang menurut aku lumayan cocok. Yang pertama, konsep ascending descending chord progression. Ini yang menjelaskan kenapa ada beberapa chord itu tuh yang gak ngikutin peraturan yang aku ajarin. Tadi kan aku ajarin chord 6 minor, kemungkinan besar ke chord 2 minor deh. Tapi akan ada beberapa permainan worship di mana nggak mengikuti itu. Nah, karena nggak mengikuti itu, aku pengen jelasin. Sebenarnya ada konsepnya lagi. Konsepnya ini, ascending descending. Nah, arti dari ascending descending itu apa sih? Sesimpel teman-teman lihat aja nih. Kalau ascending itu naik, descending itu turun. Ya, bahasa Inggrisnya lah. Nah, konsepnya adalah kita memainkan chord yang sejenis, tapi bassnya itu tuh urutan naik atau turun. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kita masuk ke view piano. Contohnya teman-teman mempunyai dari C ke F. Nah, ini kan ada gapnya ya. Ada gapnya dari C ke F tuh kita bisa masukin D sama E. Bener gak? Jadi kita sebenarnya bisa loh. Kita memakai progres ini. Nah, kan lebih flowing ya dibanding daripada C kita langsung ke F. Kita bisa pakai masukin 2 minor, baru ke F. Nah, what just happened? Apa yang baru terjadi? Yang baru terjadi adalah kita memakai namanya ascending chord progression. Jadi, konsepnya ascending itu adalah teman-teman memakai chord yang berurutan. Ya. Dan ini alasan kenapa teman-teman sering lihat, kok aku tuh sering banget tuh ngeliat A minor, terus G, terus F di worship. Nah, itu adalah konsep yang di depan teman-teman sekarang perhatikan. Ascending, descending chord progression. Konsepnya dari situ. Nah, makanya konsepnya sebenarnya simple yang ini. Ya, konsepnya simple. Yang penting urutan aja. Kita memainkannya urutan ke atas atau urutan ke bawah. Ya. Nah, ini karena teman-teman udah ngerti konsepnya, jadi langsung masuk ke contohnya aja. Nah, yang aku saranin ke teman-teman, kalau contohnya nih, ini langsung praktikal aja. Kalau contohnya dari C ke F, itu kan di tengah-tengahnya ada D minor, E minor, F. Nah, si E minor ini teman-teman bisa ubah jadi C on E. Ya, jadi teman-teman C on E itu apa sih? Konsepnya adalah C, teman-teman tapi puter. Nah, jadi E-nya tuh di bawah. Lebih enak daripada E minor biasanya. Jadi kalau contohnya kita main C ke F, kita kan bisa tuh tengah-tengahnya tuh ada D minor sama E minor. Teman-teman masukin D minor, jangan main E minor tapi mainnya C on E ke F. Nah, manis kan? Kalau F dari A minor, teman-teman bisa F, G. Kalau ini simple ya, ini sering banget di worship. Atau A minor, G, F itu juga sering. Nah, yang saran aku juga, kalau contohnya dari A minor ke C, kan ada B. Tapi jelek kalau pakai B diminish. Jelek ya? Makanya kalau yang B diminish, teman-teman ubah jadi G/B. G/B itu konsepnya gini. Teman-teman kan, ini kan chord G. G-nya taruh di atas. Nah, ini G/B nih. Ya, G on B bacanya. Jadi kita mainnya A minor, mainnya G on B, baru main C. Paham ya teman-teman ya?
Jadi sebenarnya konsep ini simpel sekali. Teman-teman tinggal nyari yang urutan aja. Jadi contohnya dari D minor terus ke G. Bisa nggak pakai konsep ini? Bisa. Nah, enak ya. Contohnya dari A minor pengen ke E minor. Bisa nggak? Bisa. Kita turun ke bawah. Nah, enak. Dan teman-teman bisa eksperimen nih. Dari C balik ke C. G on B, A minor. Urutan lagi. F, E minor, D minor. Nah, enak ya teman-teman ya. Dan ini nggak ada rumusnya. Ini pakai logika aja, ya. Tinggal pakai logika aja dan teman-teman bisa langsung dapat ya, bisa langsung nangkep. Jadi ini juga salah satu trik untuk teman-teman mempermanis lagu. Dari Amazing Grace, how sweet the sound. Teman-teman ini C terus ke F. Amazing Grace, how sweet. Nah, lumayan cocok. That saved a wretch. Enak juga. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Karena teman-teman bisa eksperimen banyak lah di sini. Sekali lagi, mungkin teman-teman yang pertama kali, wah, ini aku tertarik banget nih, aku seru banget nih hari ini belajar mengenai teknik-teknik ini. Ada teknik yang rumus-rumus tersebut, ada modulasi, ada 25, ada ascending descending. Tapi pas aku coba-cobain, kadang salah. Itulah prosesnya. Teman-teman harus jatuh dulu untuk bangkit kan. Kadang emang, apalagi yang pertama kali belajar chord, pasti ada salah-salahnya dikit. Makanya, sesi 3, aku harap teman-teman hadir semua. Sesi bedah piano. Dimana teman-teman main piano, nanti saya bedah. Saya kasih, wah ini sebenarnya chordnya mending ini loh chordnya. Mending ini loh chordnya. Nanti minggu depan ya teman-teman ya. Jadi aku kasih waktu seminggu biar teman-teman latihan dulu. Karena sekali lagi, kalau belajar piano nggak ada latihannya percuma. Nah, konsep terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai pedal tones. Ya, pedal tones itu adalah sesimpel gini. Ya, kita nggak usah masuk definisi, aku langsung ajarin aja. Pedal tones itu sama kayak tadi, konsepnya mirip-mirip. Jadi chord, bisa chord apapun, tapi bawahnya tetap satu. Kita tahan. Jadi tangan kiri kita tahan tuh. Kalau teman-teman denger, ini tuh kedengaran lebih kuat. Jadi ibarat tuh ada harmoni baru, tapi walaupun chord itu tetap stay at the place. Ya, tetap tangan kiri itu tetap main chord satu. Nah, jadi ini kalau teman-teman denger tuh berasa lebih kuat lah, I would say. Ya. Nah, pedal tones tuh dipakai di mana? Pedal tones itu, nah kalau ini ingat rumus nih teman-teman. Jadi sekali lagi bear with me, ini teman-teman ingat rumus. Kalau contohnya ada chord 1, terus chord 4, terus chord 5. Sering banget gak sih? Sering banget ya. Coba teman-teman eksperimen. Teman-teman tahan terus di chord satunya. Nah, itu suara baru gak? Suara baru ya. Daripada contohnya kita mainnya C, F, G, C, bosen banget. Kalau kita pakai C, F tapi tahan on C, F, G-nya tahan on C. Itu suara yang definitely unik ya. Suara yang lebih manis dan suara yang unik yang teman-teman mungkin jarang dengar suara kayak begini. Nah, itu salah satu bentuk aplikasinya. Yang kedua, ini aku masukin specifically untuk ending karena ini ending yang sangat bagus untuk worship. Ya. Yang teman-teman lakukan adalah teman-teman tahan terus nih chord 1, tapi tangan kanan teman-teman main A flat, terus main B flat, baru ke C. Ini kalau contohnya lagu yang grand ya. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Nah, aku pakai yang chord depan tuh. Jadi endingnya lebih grand ya. Jadi yang spesifik yang ini teman-teman pakai di ending lagu. Oke?
Dan yang terakhir, 1, 3 flat sama 4 minor. Ini kalau pengen teman-teman kedengeran mellow. Ini biasa buat intro lumayan enak. Kalau contohnya lagunya mellow-mellow gitu, ini buat intro enak nih. Yang tadi kan ini buat ending, ini buat intro lumayan enak, ya. Nah, jadi gitu konsep-konsep dari pedal teman-teman ya. Jadi kita contohin di lagu Amazing Grace. Amazing Grace. Sorry, view piano. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Yang kedua, pattern ngiring paling penting. Pattern ngiring adalah salah satu hal yang kamu harus pelajari untuk ngiring lagu di worship. Ini bahkan lebih penting daripada chord karena ini yang menentukan overall feel atau rhythm dari lagu tersebut. Aku bakal bahas 3 pattern terpenting, yaitu pattern lagu worship, praise, dan juga pattern variasi. Yang pertama, pattern fundamental. Ya, ini pattern 1 nih. Nah, jadi kalau teman-teman udah perhatiin cara ngebaca patternnya tuh, ini cukup simple dimaininnya ya. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and pindah F. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and pindah A minor. 1 and 2 and 3 and 4 and. Cukup jelas ya cara memainkan pattern kayak begini dengan sistem pembacaan yang udah dibuat oleh Musti Musik. 1, 2, 3, 4, 1. Nah, kalau pattern praise kan cepet ya. Praise itu lagu yang cepat. Sesimpel itu sebenarnya. Hanya Kau Tuhan yang berkekuatan. Enggak. Nah, teman-teman lihat deh. Aku pattern cuma 1, 2, 3, 4. Bisa juga begini. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan. Nah, jadi pas pindah chord baru mainin. Apakah ada variasi lagi? Ada juga. Ya, ada juga. Yang saat kita main 1 dan 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, jadi cukup simpel ya. Apalagi kalau kita udah mulai memvariasikan, ini nggak mainnya di sini doang, tapi bisa mainnya di atas. Na 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 na. Jadi kalau kita udah naik ke atas, naik ke bawah, itu yang bisa membuat jadi cukup seru, ya, praise itu. Dan praise itu kalau teman-teman dengar, yang bikin seru tuh bukan piano doang loh. Ada gitarnya, ada drumnya, ada bassnya, makanya ke bawah suasananya. Nanti belum ada suara-suara ininya, suara padnya dan lain-lain. That's why, teman-teman, that is why, teman-teman, ya, kalau lagu praise tuh nggak bisa expect piano doang jadi seru. Tapi harus ada unsur-unsur yang lainnya, karena emang praise, especially praise, harus pakai band lah, ibarat begitu. Nah, jadi aku pengen ngajarin ke teman-teman pattern bossa nova nih, karena bossa nova itu walaupun lambat ya, tapi cukup susah karena banyak yang namanya sinkop. Sinkop itu apa? Sinkop itu tuh adalah yang jatuhnya tuh di N-nya nih. Nah, jatuhnya di N, ini jatuhnya di N, ya. Nah, ini adalah sebuah iringan yang paling populer. Tapi sekali lagi nggak harus mainnya begini. Apalagi untuk yang pemula, mainnya yang di ketukan satu aja, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah tangan kirinya. Tangan kirinya begini. Nih, aku coba ngomongin ketukannya ya. 1 and 2 and 3 and 4 and 1
1 and 2 and 3 and 4 and gitu teman-teman nih ya. Jadi paham ya? Nah, mungkin teman-teman sih udah mulai kebayang. Oh, ini aku inget nih, ada lagu worship atau lagu praise yang patternnya begini. Nah, sekarang kita coba mulai gabung sama tangan kanan. Ini bakal susah banget, bakal cukup susah untuk pemula, tapi aku taruh sengaja karena ini adalah pattern comping yang populer nih, yang tangan kanan begini, tapi nggak harus diikutin. Ya, ini yang teman-teman kalau latihannya cukup serius pasti bisa. 1 and 2 and 3 and 4 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and kayak gitu teman-teman, kedengerannya ya. F G tapi untuk pemula apakah boleh main begini? Jadi ketukan 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1. Apakah boleh? Boleh banget. Jadi it's completely fine, teman-teman ya. It's completely fine. Bagai raja wali melintasi negeri ini. Bagai raja wali melintasi negeri ini. Lewat depan sayapmu membawaku terbang tinggi melintasi langit biru. Bagai raja wali. Nah, kalau teman-teman lihat, aku bahkan tadi tuh pattern compingnya tuh walaupun awalnya sama, pas akhir-akhirnya tuh saya mengikuti dari lagunya, nggak ngikutin apa yang aku ajarin. Karena sekali lagi bisa berkembang. Kalau teman-teman mainnya tuh diketukan 1 doang. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali. Apakah boleh? Boleh banget teman-teman. Ya, tetap boleh aja kok. Completely fine. Yang ketiga, cara modulasi yang flowing. Pianis gereja itu sering banget naik kunci buat menaikkan suasana dari iringannya. Nah, kalau kita pindah kuncinya ngasal, jemaat bakal kaget. Makanya kita harus buat se-flowing mungkin. Ini caranya. Apa sih rahasia pianis gereja tuh modulasi kok bisa flowing? Kalau aku nyoba-nyoba di piano jelek. Tapi kalau pianis gereja tuh enak. Nah, aku pengen spill ya, gimana cara modulasi itu bekerja. Bagi teman-teman yang nggak tahu arti modulasi itu apa, modulasi itu adalah perpindahan dari satu nada dasar ke nada dasar berikutnya. Sesimpel itu. Jadi kalau contohnya, kita ada permainan lagu begini. Amazing Grace aja deh ya. Dan lagu ini deh. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup akan hari esok. Sebab dia hidup. Kok tanana. Na 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 na. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Pindah kunci, naikkan suasana. Sebab dia hidup akan hari esok. Nah, itu contoh dari modulasi. Jadi teman-teman pindah kunci. Ya, yang tadinya mainnya di C, jadi mainnya di D. Nah, ada yang nanya, kayak overtone. Bener, kayak overtone. Mungkin teman-teman nanya, tujuan modulasi itu apa? Coba teman-teman dengerin, pas aku dari C ke D. Kerasa naik suasana gak sih? Kerasa lebih semangat gak sih? Nah, jadi modulasi itu, tujuannya adalah, kalau untuk worship ya, sekali lagi, kalau jazz beda, kalau pop beda. Modulasi itu, untuk worship, especially worship, tujuannya untuk menaikkan suasana atau memberi semangat lagi kepada penonton, kepada penyanyi. Makanya modulasi itu sering banget di worship. Karena menaikkan suasana. Nah, jadinya aku pengen ngajarin ke teman-teman nih cara modulasi. Ya. Modulasi itu konsepnya yang tadi aku udah ajarin.
memakai chord 2 minor sama 5. Yang tadinya chord tujuan, sekarang ini salah ya, ini mestinya kunci tujuan. Ya. Contohnya kita dari C, kita pengen modulasi K, aku pengen naik nih ke kunci D. Yang teman-teman lakukan adalah memainkan chord 2 minor sama 5 dari D, bukan dari C, tapi dari D. Ya. Kita buktiin ya. Contohnya kita main ta 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 na 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 dia hidup. Ayo kita naik ke D. Nah, kita main chord 2 minor. Maaf dia hidup. Nah, jadi pas dari C ke D, yang aku lakukan adalah aku memainkan chord 2 minor sama 5 dari D mayor. Ya, jadi aku memainkan chord 2 minor sama 5 dari D, bukan dari C. Jadi itu sebenarnya konsep dasar modulasi. Jadi makanya mirip banget sama konsep passing chord. Bedanya kalau passing chord kan cuma pindah chord, ini pindah kunci. Nah, makanya dari C ke D itu kita mainnya E minor sama 7 dari D. Nah, langsung kita pindah ke kunci yang baru. Nah, bisa juga kita pakai chord 4. Jadi banyak juga orang-orang worship tuh nggak pakai 2 minor. Pakai 4 itu juga nggak apa-apa. Ya, pakai chord 4 itu it's completely fine juga. Nah, masalahnya begini. Kalau teman-teman dengar, itu udah enak. Tapi mungkin teman-teman bertanya, kok pianis worship kadang tuh bisa flowing banget sih? Nah, makanya aku pengen ngajarin ke teman-teman semua di sini, gimana cara mainnya flowing. Karena kalau flowing itu tuh hafalan, ya. Udah bukan konsep lagi, tapi hafalan. Ya, jadi aku pengen spill ke teman-teman di sini, pianis gereja tuh biasanya main apa sih? Biar kedengerannya flowing banget. Soalnya kalau contohnya dari C terus E minor A D, ya ini biasa aja lah. Ini cara yang standar, tapi nggak flowing se-flowing pianis gereja, nggak semanis pianis gereja. Jadi apa sih yang sebenarnya dipakai oleh pianis gereja? Yang pertama, kalau contohnya naik setengah, contohnya kita pengen main dari C, terus kita main ke D flat, ya. Nah, ini kan ini ya, kalau teman-teman kita memakai konsep yang standar, nih, kayak agak loncat gitu kan ya. Nih, dia hidup, kayak agak loncat lah, kayak kerasa banget pindah kunci. Nah, jadi ada rumus yang aku pakai lah, at least aku pakai biar kedengerannya tuh lumayan flowing. Karena yang teman-teman mainkan adalah mainkan chord ini nih. Ini terima jadi ya teman-teman ya. C on bass. Nah, ini ada slash. Artinya apa? Artinya begini. C terus C on bass. C on bass itu artinya kirinya bass tapi kanan tetap C. Ya. Terus G flat on A flat. Artinya tangan kanannya main G flat, tangan kirinya main A flat. Baru ke A flat. Jadi ini terima jadi ya teman-teman. Sekali lagi ini terima jadi. Ini yang sering dipakai oleh pianis gereja. Karena aku dia hidup. Karena aku coba lebih flowing yang pertama atau yang kedua? Lebih flowing yang kedua ya. Nah, ada yang nanya, flowing itu tuh maksudnya apa? Flowing itu ibarat lebih ngalir, ya. Kalau teman-teman denger itu lebih ngalir, di telinga lebih nyambung lah. Sesimpel itulah. Bagi teman yang nggak ngerti maksudnya flowing tuh lebih enak di telinga, sesimpel itu deh. Jadi lebih ngalir ibarat. Nah, KB Beatrice juga setuju ya. Nomor 2 yang lebih bagus ya. Nah, makanya sekarang yang kedua nih. Ini yang sering banget nih, yang contohnya dari C ke D. Kalau C ke D, yang kalau naik setengah jarang. Tapi C yang ke D nih yang sering banget. Jadi ini yang teman-teman wajib hafalin sebenarnya. Kalau contohnya dari C, kita pindah ke kunci D. Yang teman-teman lakukan adalah begini. Nah, dia hidup. Nah, lebih flowing.
Sekali lagi pakai chord yang ada di depan. Sekali lagi tinggal terima aja dia aja. Nah, kalau kalau naik setengah bisa antara ini mestinya kalau naik nih, for some reason tuh naik 1/2 tuh kayak ada special relationship. Jadi makanya bisa lumayan nyambung kalau kita langsung main chord 5. Tapi saran aku kalau yang ini tetap main chord 2 minor lah. Ini yang culture-nya pengen cepet-cepet. Nah, lebih flowing tuh. Kalau yang ini yang naik 1/2 jadi dari C setengah 1/2 jadi naik 1/2 itu pakai chord 2 minor sama 5 biasa aja. Itu udah cukup flowing. Nah, bagi kamu yang pengen bisa lancar main piano worship dalam 1 bulan, bisa klik video di samping. Dan bagi kamu yang pengen belajar chord manis di worship, bisa klik video di bawah.